Ya, hari ini saya mau mengajak kita memperbincangkan soal cara Yesus memandang orang berdosa. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah semua mendapatkannya dan ada di layar kita ya. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Di sana diberikan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan saya membaca ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan ahli-ahli Taurat katanya ia menyuruh orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan, kita akan berbahagia saudara kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sering kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru selalu mengatakan ikutlah aku, ikut aku, ikut aku. Para murid juga orang-orang yang datang kepadanya. Bukan dikatakan ikutlah yang kuajarkan, ikutlah yang saya sarankan dan seterusnya. Tidak. Tetapi dia mengatakan ikutlah aku. Artinya kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus harus mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, apa yang menjadi impian-impiannya. Amin. Amin. Ya, tidak semudah memang mengatakannya. Tapi saya percaya bahwa itulah menjadi target kita sebagai orang percaya, semakin diserupakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat di dalam bacaan kita tadi, saudara yang kasih Tuhan, ayat pertama dan ayat kedua itu adalah berbeda cara pandang ahli Taurat dan orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Memandang pemungut cukai dan orang berdosa itu. Siapa pemungut cukai itu? Ya, pemungut cukai ini adalah memang orang yang tidak disukai, tidak disenangi oleh orang Israel waktu itu. Oleh karena mereka bekerja untuk, waktu itu mereka di bawah kekuasaan Romawi, untuk orang Romawi, untuk kerajaan Romawi yang menjajah mereka. Kemudian ya tidak jauh dengan apa yang kita alami sekarang ini ya kan gitu. Yang namanya orang yang kerja di perpajakan rentan gitu kan dengan yang namanya korupsi begitu ya, yang namanya menyalahgunakan wewenang dan seterusnya. Tetapi di sini memang Alkitab secara eksplisit dan menyoroti. Kalau kita mengingat waktu Yesus dijamu oleh Sakeus kan begitu, yang pendek yang sampai cari cara dengan begitu rupa panjat pohon untuk melihat Yesus. Lalu Yesus mengatakan, "Hai Sakeus, turun kamu, aku mau numpang di rumahmu." Istilah sekarang, aku mau ngopi-ngopi di rumahmu, kan begitu. Saudara yang kasih Tuhan, dan Sakeus merasa tersanjung dan senang dan bahagia. Dan juga komentar para ahli Taurat orang Farisi waktu itu, aduh sekiranya ini orang yang dari Tuhan, ini Mesias, ini Nabi, gak mungkin dia gak tahu siapa itu Sakeus. Iya kan? Tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh mereka itu. Dan memang Sakeus waktu itu punya tindakan sebagai bukti, sebagai wujud pertobatan dia. Setengah daripada hartanya dijual dan juga apa yang diperasnya akan diganti
berlipat-lipat, saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa. Itulah pertobatan daripada si Zakeus. Di sini kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kekristenan sekarang ini, bagaimana mereka memandang orang-orang yang dianggap berdosa. Koruptorkah, pencurikah, pejinakah, dan lain sebagainya. Ya, tidak jauh dengan cara memandang ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kalau bahasa sekarang ini, para teolog ini, ya kan? Ahli Taurat kan teolog kan begitu ya. Orang Farisi yang punya banyak aliran-aliran, kalau sekarang ini, mazhab kan begitu. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Bukan daripada entah aliran apa dia itu, atau apakah dia itu seorang rohaniwan, teolog dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dari cara memandangnya itu sudah jelas dia itu berbeda dengan cara pandang Yesus. Sekarang, seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengatakan ikutlah aku. Kita sebagai orang percaya, kita bersyukur dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita menyelaraskan cara pandang, cara berpikir, tindakan-tindakan kita dengan Tuhan Yesus. Tentu kita bisa belajar daripada apa yang kita baca tadi, saudara yang kasih Tuhan. Saya mencatat di sini, saya belajar setidaknya ada 3 prinsip yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat menjadi andalan buat kita, menjadi teladan buat kita. Untuk bagaimana Yesus bisa memperlakukan orang berdosa itu, orang yang dipandang orang lain secara negatif itu, menjadi orang-orang yang tersanjung, orang-orang yang bangga, dan orang-orang yang mau punya harapan. Gereja ini saya percaya akan diisi oleh orang-orang yang mantan orang jahat. Amin. Ya, bukan orang jahat ya, mantan. Karena apa? Karena pada dasarnya gereja itu kan begitu. Dipanggil keluar dari dunia kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Itulah gereja. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat prinsip yang dimiliki Yesus, kita akan belajar dari sana dan kita akan mencoba untuk mengikuti langkahnya. Sehingga cara pandang kita pun akan berbeda dengan orang lain. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita melihat di dalam ayat 4 itu, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia meninggalkannya 99 di padang gurun dan pergi mencari apa? Yang sesat. Pertama yang kita melihat di sini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Yesus itu memperlakukan atau mencari yang sesat. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau seorang hamba Tuhan, dia sudah dijadwal jauh-jauh hari untuk mengisi sebuah kebaktian, katakanlah demikian, yang isinya 99 orang. Lalu dia melihat ada satu orang tidak terlayani. Lalu dia pergi meninggalkan yang 99 ini. Yang dicari ini pun nggak jelas alamatnya. Belum tentu ketemu, kan begitu. Kira-kira ini saya pikir suatu tindakan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi inilah yang dibuat Yesus menjadi perumpamaan. Ya kan? Sehingga orang ini bisa terselamatkan. Sering orang Kristen menyalahpahami tentang orang sesat itu seperti apa. Karena apalagi salah memaknai tentang ayat yang mengatakan pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Lalu tidak bolehlah dekat-dekat dengan orang berdosa, kan begitu. Padahal yang maksud Tuhan Yesus, orang sesat itu harus dicari. Tetapi kita harus bisa membedakan apa itu orang sesat dan apa itu penyesat. Amin. Beda enggak itu? Beda. Orang tersesat itu adalah karena tidak tahu, tidak mengerti tentang mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dia tersesat. Dan luar biasa Tuhan menggambarkan orang percaya itu seperti domba, ya kan? Nah, saya bukan ahli peternakan, tapi yang informasi yang saya dapatkan yang namanya domba dan kambing itu berbeda, ya kan? Kalau domba itu
senangnya berkelompok. Tapi kambing itu senang pergi berpetualang. Ya pergi ke bukit-bukit begitu. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang di antara kita tidak senang berkelompok, tidak senang bergereja, tidak senang mengikuti pertemuan-pertemuan, kira-kira apa itu? Bukan saya ngomong loh, Bapak Ibu ya kan? Tapi memang itulah. Kalau kambing itu kan begitu. Ya belum lagi dengan karakter dan sifat yang lain. Domba memang bodoh. Tetapi itulah yang menjadi perumpamaan, menjadi model buat kita orang percaya. Ya kan? Kalau saya ngelihat di YouTube itu ya, orang cerdas akan menjadi memilih agama ini begitu. Itu bukan itu maunya Tuhan, saudara. Sehebat sepintar apakah kita itu dibandingkan dengan pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuannya Tuhan. Ya kan? Lebih tinggi dari langit dan bumi, lebih jauh ya dari langit dan bumi. Karena kalau Tuhan tidak berkemurahan hati, membatasi dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita nggak akan pernah ketemu dengan yang namanya Tuhan. Tetapi betapa sombongnya manusia itu kan. Dikatakan orang cerdas meninggalkan Yesus. Dikatakan bodoh kan. Saudara yang kasih Tuhan. Kebetulan ada orang yang saya kenal seperti itu. Dan sangat shock saya, saudara yang kasih Tuhan. Dia hamba Tuhan begitu. Tapi saya lihat di YouTube. Dulu saya berpikir, ini palinglah cari konten dan lain sebagainya. Saya lihat memang ada orang seperti itu. Dia lebih memilih hal yang seperti itu, hal comberan daripada hal yang mulia. Tapi saya percaya kita di sini semua adalah orang-orang yang memilih jalannya Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita bandingkan dengan Lukas 7 ayat 2, 17 ayat 2. Apa di sana dikatakan? Ya, inilah ciri daripada orang penyesat. Jadi kalau orang sesat itu dicari oleh Tuhan Yesus. Tapi yang namanya penyesat adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan kemana? Ke laut. Setelah dilemparkan ke laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Konteks ini Yesus mengajarkan begitu. Penting ini pengajaran. Oleh karena apa? Di Matius, Markus, Lukas mencatat semua ini. Ada tentang anak kecil begitu kan. Adalah lebih baik katanya diikatkan di lehernya itu batu lalu jebur ke laut. Artinya apa? Mati sajalah. Begitu. Iya kan? Itulah upah daripada seorang penyesat. Tapi kadangkala kita ya kalau melihat orang tersesat, misalnya aliran tertentu, itu mah menolak Yesus itu. Itu kalau datang jangan dikasih komunikasi. Ditutup aja pintu kan begitu ya. Padahal harusnya kita itu berbelas kasihan sama orang-orang itu. Kadangkala saudara yang kasih Tuhan, bukan karena maunya mereka, tetapi karena memang mereka itu tersesat secara berpikir. Iya kan? Seperti ada orang yang agama lain mengatakan, ini bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhan? Mustahil. Ya memang betul mustahil. Kecuali ngaku-ngaku jadi Tuhan ya kan. Tapi kalau Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, apa susahnya? Apa sulitnya? Dan begitu. Dikatakan bagaimanalah orang-orang mereka ini 1 tambah 1 tambah 1 kok katanya 1 gitu kan. Saudara yang kasih itu. Padahal kita gak pernah mengatakan Tuhan itu 1 tambah 1 tambah 1. Tapi kali pertama, kali kedua, kali ketiga kan begitu. Kalau 1 kali 1 kali 1 berapa itu? 1. Ya tapi itu kan tetap kita harus memaknai dan memahami bahwa itu hanya sarana pembantu atau untuk menolong kita untuk memaknai, untuk memahami Tuhan. Karena Tuhan kita tidak mungkin dikonsep. Kalau tatkala kita mengonsep Tuhan artinya dibatasi oleh pikiran kita, dibatasi oleh ide kita. Tuhan itu menjadi lebih kecil daripada pikiran kita. Jadi
Biarlah orang berkata demikian. Karena mereka mungkin, ya itulah yang dipahami. Itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, prinsip yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah soal domba yang hilang. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di ayat 6 itu kan. Bagaimana Tuhan memperlakukan domba yang hilang itu. Di sana dikatakan, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta ia berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Pertama kita melihat setelah dia cari, lalu diletakkan di bahunya. Ini menggambarkan seperti apa? Bahwa Tuhan Yesus itu mengayomi, melindungi, menjagai. Saya percaya, saya melihat di sini adalah wajah-wajah yang udah dewasa rohani, begitu ya, dalam keterbatasan saya. Tidak ada kalau kita ketemu di luaran sana orang-orang yang ya sesat kan begitu. Artinya kalau kita melihat di sini saudara yang kasih Tuhan, firman ini peruntukannya untuk kita adalah bagaimana kita memandang mereka-mereka itu. Kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Mereka butuh bahu kita. Mereka butuh pengayoman kita. Mereka butuh perlindungan kita. Yang kita sering dipopulerkan sebagai orang percaya adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kadang-kala kita abai dengan perintah Tuhan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku daripada yang lain ini? Ya, saya mengasihi engkau Tuhan, katanya. Apa perintah Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Yesus memerintahkan itu? 3 kali. Sampai 3 kali. Artinya apa? Ini sesuatu yang penting. Adalah sesuatu orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau seseorang itu melahirkan anak lalu dilepas begitu saja. Ya kan? Tetapi yang kita, setidaknya saya lah ya. Yang sering saya pelajari begitu. Pergi beritakan Injil. Nanti dia diserahkan ke gereja mana saja begitu, bukan? Saya pikir kalau kita membayangkan kita sebagai orang tua seperti itu. Bahkan saya pikir seperti prinsip daripada Alkitab. Beranak cuculah bertambah banyak. Artinya apa? Sudah punya anak lagi. Ya memang itu secara jasmani. Tetapi kita juga bisa memaknai secara rohani. Karena Tuhan memberikan janji kepada kita akan memiliki keturunan-keturunan ilahi. Ya kan? Jadi bagaimana? Kita itu tidak cukup hanya memenangkan, memperkenalkan Yesus. Tetapi kita juga bertanggung jawab menjadi gembala buat mereka. Amin. Ya, gembala kita di gereja ini adalah hambanya Pak Haris Saragi, ya kan? Tetapi di luar sana, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai kepala sekolah, sebagai guru dan lain sebagainya, kita semua didaulat menjadi gembala. Amin. Amin. Agak lemah aminnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana menggembalakan itu? Yaitu pada prinsipnya adalah mendengarkan, bertanggung jawab untuk orang-orang itu. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi di mana-mana saya melihat bahwa pelayanan yang bertumbuh dan berkembang itu adalah orang yang menjemput bola. Adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mengayomi. Karena apa? Memang di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan apa? Yesus datang untuk apa? Lukas 19 ayat 10. Di sana dikatakan, aku datang untuk apa dikatakan? Menyelamatkan yang hilang. Bukan menyelamatkan yang sudah benar kan begitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga apa saudara yang kasih Tuhan? Yang ketiga prinsip yang Yesus miliki yang perlu kita teladani sehingga kita bisa berubah cara pandang kita tentang orang-orang berdosa adalah bahwa Yesus menyambut mereka yang memerlukan pertobatan. Maksudnya apa saudara? Kalau kita lihat dalam ayat 7 itu dikatakan lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang
tidak memerlukan pertobatan. Oh, rupanya begitu, saudara. Ada orang yang tidak memerlukan pertobatan. Ada orang merasa benar, merasa suci, merasa baik-baik saja semua. Merasa. Karena di dalam Roma dikatakan apa, saudara? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab loh yang mengatakan. Itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita pun menjadi orang benar, menjadi orang suci, bukan dari sononya. Karena disucikan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Karena dibasuh oleh kuasa darah Yesus Kristus. Karena dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Karena dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bukan orang suci dari sononya, enggak, tapi disucikan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini apa yang kita belajar? Bahwa kita diberikan oleh Tuhan kehendak bebas. Bebas memilih. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Karena Tuhan menghargai. Jadi kalau Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa bukan karena didesain oleh Tuhan. Tapi karena dia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Demikian juga tentang kita sekaliannya di sini. Jadi jangan ada berdoa di sini, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya terjerumus di dalam dosa itu. Seandainya Tuhan menolong saya, kan begitu ya. Itu salah, itu keliru. Oleh karena apa? Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Persoalannya, adakah kita menyalahgunakan kehendak bebas itu? Jadi di sini kita melihat kerendahan hati daripada orang yang terhilang ini, yang disebut domba yang sesat ini. Dia butuh pertobatan, memerlukan pertobatan. Dan orang seperti inilah yang dimau oleh Tuhan Yesus. Bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang tidak butuh Tuhan. Tetapi adalah orang-orang yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan. Lalu digenapkanlah khotbah di bukit di sana. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa? Karena mereka akan dipuaskan. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 9. Apa kata Alkitab tentang orang-orang yang tidak peduli dengan karya penyelamatan Kristus? Apa di sana dikatakan? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Oh, bukan. 7 ayat 9. Oh, saya salah catat ini, saudara. Intinya begini, tidak pantas, saudara, bahwa mutiara diberikan kepada apa? HBI kan gitu, kepada babi. Artinya karya penyelamatan Kristus itu bukan sesuatu yang murah. Jadi ada orang kalau mengatakan, ya enak jadi orang Kristen ya, percaya aja langsung masuk surga. Ya memang enak, tetapi tahu nggak di balik itu nyawa, harga yang diberikan oleh Tuhan Yesus, amin. Nyawa Kristus. Apa yang paling berharga di dalam diri seorang adalah nyawa. Itulah yang diberikan oleh Yesus untuk keselamatan kita. Jadi kalau ada orang misalnya dikatakan bahwa yang tidak pantas masuk surga adalah orang yang menghujat Roh Kudus, artinya dia tahu jalan keselamatan, tetapi dia memilih untuk menolak jalan keselamatan itu sampai akhir hidupnya. Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Sudah tahu Yesus itu juru selamat, tapi memilih entah karena alasan pasangan hidup, entah karena alasan karena jabatan atau karena apa saja, tapi dengan sadar memilih menolak karya penyelamatan Kristus. Memang orang seperti ini yang namanya menghujat Roh Kudus. Dan orang seperti ini tidak pantas mendapatkan mutiara, tidak pantas mendapatkan yang diberikan paling berharga oleh Tuhan Yesus, yaitu nyawanya sendiri. Kita ini siapa sih sebenarnya? Ya kan? Hanyalah kita ini, kalau Alkitab menjelaskan, berasal dari debu. Berasal dari tanah. Tetapi kita menjadi sesuatu, menjadi berarti adalah karena Yesus membuat harga, memberi harga bagi kita. Itulah makanya saudara yang kasih Tuhan, memang kadangkala orang ingin mengedepankan orang-orang misalnya yang berpengaruh karena dia percaya Yesus untuk untuk tujuannya untuk memperkenalkan Tuhan barangkali begitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya mau tukang orang rendahan pun itu, mau orang
elit pun itu di mata Tuhan adalah sama. Harganya sama, adalah nyawa Kristus. Darahnya yang sama tertumpah untuk orang itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inilah menjadi dasar pemikiran kita. Kalau kita memikirkan dan menanggapi atau memperlakukan orang-orang berdosa seperti ini, artinya kita sudah sama cara pandangnya Tuhan Yesus dengan kita. Amin. Bukankah itu menjadi doa kita seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus juga, agar kita semakin diserupakan dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Bukan hanya soal dalam hal mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya betul, menjadi bagian kita semua. Tapi maknai pahamilah itu. Itu hanyalah sebagai tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Tetapi adalah soal karakter, adalah soal cara pandang, adalah soal memikirkan orang lain. Adalah kita harus seperti Tuhan Yesus. Jangan kita itu menjadi hakim antara satu dengan yang lain, tapi marilah kita mengasihi mereka. Kalau ada di keluarga kita yang mungkin dikucilkan, mungkin diperlakukan secara tidak baik, oleh karena mungkin sudah berulang kali begitu ya, menjadi batu sandungan. Kalau di istilah di kampung saya itu namanya itu seperti sekamnya padi gitu ya kan. Istilahnya lapung gitu ya. Jangan. Kita harus tetap memaknai mereka kalau memang orang tersalah. Kecuali kalau orang bebal. Kecuali kalau orang di dalam Alkitab istilahnya itu orang yang bahasa lama itu kafir. Kalau bahasa sekarang itu orang bebal begitu ya. Diajar tetapi tidak mengerti. Diajar tidak mau mendengarkan. Orang seperti itu memang ya seperti firman Tuhan yang saya katakan tadi, berlakulah tidak pantas mutiara dikasih kepada babi. Tapi kalau dia masih berpeluang, tinggalkan yang ke-99 yang tidak butuh pertobatan. Cari yang satu yang tersesat, yang tidak tahu jalan untuk diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, saya kasih contoh bagi kita di sini. Apa contohnya orang yang tersesat tetapi dia getol melakukan kesesatannya itu. Katakanlah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkiat sekuat tenaga untuk membela keyakinannya sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia merasa dan menganggap itu benar. Tetapi waktu Yesus menjumpai dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akhirnya dari situlah Saulus berubah menjadi Paulus. Banyak orang di sekeliling kita seperti itu. Sebenarnya dia itu menganggap dirinya benar. Ada dulu pengalaman saya dulu waktu mahasiswa dulu. Kalau saya diinjak-injak, dihina-hina di sini, tidak masalah lah. Tapi yang namanya kalau disinggung-singgung tentang nabi saya, kitab saya, langsung dia teriakkan nama Tuhannya begitu. Kaget saya saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena apa? Dia tidak mengerti, tidak menyadari. Sebenarnya kita karena mengasihi orang itu. Kita karena ingin orang itu terselamatkan. Tetapi dia salah memahami, salah memaknai. Akhirnya dia tersesat. Mari kita berdoa untuk itu semua saudara. Agar Tuhan menyelamatkan mereka. Bapa, kami ingin semakin diserupakan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami diubahkan seperti Saulus menjadi Paulus. Kalaulah di antara kami selama ini banyak menghakimi orang, mencibir orang oleh karena dia pendosa. Sementara kami belum pernah mendoakan, menceritakan karya penyelamatan dari Yesus Kristus kepada mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Kini kami mau menjadi berubah, menjadi alat Tuhan. Karena kami telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Memandang seseorang bukan dari keburukannya, keberdosaannya. Tetapi kami memandang orang itu. Adakah dia orang yang tersesat atau orang-orang yang terhilang. Mohon ya Tuhan. Biarlah kami menjadi alat Tuhan, menjadi
gembala-gembala Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Sehingga gereja ini menjadi penuh dengan mantan-mantan orang tersesat. Sehingga dibenarkan, dipulihkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.